A True Martial World. Bab 73. Judul, Penampilan Yi Yun. Siapa lagi yang ingin datang dan mencoba? Zhao Tiezu bersemangat tinggi. Dongzi, kamu ingin datang ke sini dan bermain denganku? Melihat tidak ada yang datang, Zhao Tiezu mulai memanggil nama. Saudara Zhao, jangan bercanda denganku. Bagaimana aku bisa menang melawanmu? Tadi pukulan yang kau kirimkan memiliki cincin di persendianmu. Bukankah itu guntur dan busur menembak ke alam kawanan atau semacamnya? Semua jenis metode ciuman digunakan oleh kultivator muda ini dengan nama Dongzi. Dia mengerti bahwa untuk bertahan hidup di kamp prajurit persiapan, dia harus berpegangan pada seseorang yang hebat, sehingga ketika daging dibagikan, dia akan menerima lebih banyak. Hahaha. Ini adalah guntur di 9 awan, kejutan busur tetes. Kalimat ini membutuhkan waktu lama untuk diingat Zhao Tiezu sebelum dia bisa mengeluarkan seteguknya. Dia masih beberapa tahun cahaya dari alam itu, tetapi melihat ekspresi Zhao Tiezu, seolah-olah dia sudah mencapai keadaan itu. Menyadari bahwa tidak ada penonton yang mau menghadapinya, Zhao Tiezu merasa tidak perlu berpura-pura dan berkata dengan lantang, jika tidak ada yang naik ke atas panggung, maka aku dengan senang hati akan menerima tempat ini. Awalnya, aturan Zhao Tiezu seperti itu, jika tidak ada yang berani menghadapi orang di arena, maka orang itu akan mengambil tempat. Beginilah 9 tempat dipilih. Tidak ada yang memiliki perselisihan karena mereka yakin akan kekuatan Zhao Tiezu. Apakah ada orang yang tidak setuju? Zhao Tiezu dengan sengaja memperlambat kecepatan dia mengumpulkan tablet kayu itu. Itu mirip dengan perasaan juru lelang yang menghitung mundur untuk menggoda tawaran yang lebih tinggi. Bagi Zhao Tiezu, ini hanyalah salah satu dari tindakan soknya, tetapi tidak ada yang menyangka bahwa saat dia menanyakan pertanyaan itu, sebuah suara datang dari kerumunan, "Kamu benar-benar menjijikkan, mengapa kamu tidak bisa mengambil tablet kayu saja? Apakah kamu perlu bertindak dengan cara yang menyebalkan, meminta orang untuk melawanmu? Jika demikian, maka aku akan memenuhi keinginanmu dan melawanmu." Siapa? Zhao Tiezu baru saja akan menyelesaikan tindakannya yang sempurna, tetapi seseorang benar-benar melompat untuk menentangnya. Dan di antara kalimat itu, dia menuduhnya menjijikkan? Itu benar, semua orang tahu bahwa Zhao Tiezu hanya melakukan tindakan sok. Dia telah menggunakannya untuk mengumumkan kepada seluruh klan suku Lian bahwa dia adalah yang terkuat di kamp prajurit persiapan, tetapi siapa yang berani berbicara? Siapapun yang mengatakan itu, keluarlah. Aku ingin melihat siapa yang muak dengan hidupnya. Zhao Tiezu telah menganggap klan suku Lian sebagai miliknya. Jika Lian Chengyu adalah seekor harimau, maka dia adalah antek serigala dari Lian Chengyu. Bagaimana dia bisa tahan jika wajahnya dipukul di wilayahnya sendiri? Tapi, jika seseorang melangkah maju sekarang, dia bisa memberi contoh, membangun otoritasnya. Dia telah memutuskan bahwa dia akan membunuh orang yang telah menyebabkan masalah di depan semua orang. Di padang gurun luas tanpa hukum, tidak ada yang salah dengan yang kuat membunuh yang lemah. Lebih jauh lagi, itu terjadi di arena, sehingga membuatnya semakin dibenarkan. Memikirkan hal ini, Zhao Tiezu menyapu kerumunan dengan matanya yang haus darah. Zhao Tiezu sedang mencari orang yang mengucapkan kata-kata itu, tetapi orang itu tersembunyi di dalam lautan manusia dan tidak maju. Setelah kira-kira waktu yang dihabiskan untuk 10 napas, seseorang telah mendorong kerumunan ke garis depan panggung. Orang-orang menyerah saat mereka melihat seorang anak kecil berjalan ke depan panggung, dan dengan santai naik ke atas panggung. Anak berukuran kecil ini hanya sampai di dada Zhao Tiezu dan mengenakan pakaian linen yang kasar. Pakaiannya bersih tapi compang camping, dengan beberapa tambalan besar. Melihat ukuran dan postur tubuh ini, tanda tanya memenuhi otak penonton. Apakah anak ini orang yang memanggil? Orang-orang awalnya mengira bahwa orang yang memanggil adalah seorang kultivator dengan kepercayaan diri yang tinggi pada kekuatannya, dan dia kemungkinan besar adalah anggota kamp prajurit persiapan, tetapi tanpa diduga, itu adalah seorang anak kecil. Apakah dia tidak ingin hidup? Tidak heran dia tidak bisa dilihat sebelumnya, karena dia pendek dan tersembunyi di bawah kerumunan. Kamu,
Bagaimana bisa? Zhao Tiezu terkejut pada anak di depannya. Yiyun, kamu belum mati. Punggung Yiyun awalnya menghadap orang-orang, begitu banyak yang tidak menyadarinya. Sekarang, mereka dapat melihat dengan jelas bahwa orang di atas panggung tidak lain adalah Yiyun. Kakak Yiyun, benar-benar saudara Yiyun? Tetangga Yiyun, Bibi Wang dan putrinya Zhou Xiaoke berada di antara penonton. Zhou Xiaoke, setelah melihat Yiyun hidup, sangat terkejut, tetapi melihat pemandangan langsung, dia mengkhawatirkan Yiyun. Pada saat ini, Zhou Xiaoke mencengkeram tangan kasar Bibi Wang dengan erat dengan jantung di mulut. Nakyun masih hidup, tapi kenapa dia naik ke panggung sekarang untuk memusuhi orang berbahaya ini? Bibi Wang khawatir karena dia tidak tahu apa yang dilakukan Yiyun. Dan saat ini, Yiyun yang sedang berdiri di atas panggung, perlahan membalikkan tubuhnya ke kursi kulit binatang di halaman klan suku Lian, di mana Lian Chengyu yang lemah sedang duduk. Mata pihak lain seperti peluru yang menembaki dia. Lian Chengyu tidak bergerak di kursinya, namun keempat pelayan di sekitarnya menggigil. Mereka bisa merasakan bahwa Lian Chengyu tiba-tiba berubah menjadi binatang buas. Berapa kali itu? Ya, ini ketiga kalinya. Lian Chengyu meletakkan cangkir teh di tangannya ke bawah, dan terus menatap Yiyun. Pertama kali, Yiyun dibangkitkan setelah jatuh saat memetik tumbuhan. Kedua kalinya, Yiyun berhasil melarikan diri setelah diserang secara diam-diam oleh Lian Chengyu. Ketiga kalinya, setelah diracuni oleh racun es tulang kuno dan pil pengencer darah, dan pendarahan dari 7 lubangnya dan jatuh dari tebing besar, dia masih selamat. Kelopak mata Lian Chengyu mulai melompat. Cara dia memandang Yiyun seperti ular berbisa yang melihat mangsanya dengan jejak kekejaman dan keserakahan. Tubuhnya punya rahasia. Lian Chengyu percaya bahwa Yiyun memiliki harta karun yang melindungi hidupnya. Meskipun dia tidak tahu harta apa itu tidak masalah, karena harta itu akan segera menjadi miliknya. Setelah membunuh Yiyun, dia akan mendapatkan harta karun itu. Dia kemudian bisa memeriksanya secara perlahan dan akhirnya mengetahui penggunaannya. Ketika dia memikirkan hal ini, Lian Chengyu perlahan-lahan mendapatkan kembali ketenangannya. Ekspresinya tenang di permukaan, tetapi di dalam tubuhnya ada darah panas dan bersemangat. Dia dengan lembut menjilat bibirnya, memancarkan mata yang haus darah. Baik. Baik sekali. Surga akhirnya adil bagiku untuk sekali ini. Surga mungkin tidak memberi aku latar belakang keluarga yang mulia, juga tidak memberi aku sumber daya yang dibutuhkan untuk berlatih seni bela diri, dan itu bahkan memotong aku tepat ketika aku akan menerobos ke alam Purple Blood. Tapi hari ini, kamu telah memberi aku kesempatan, mengirimkan harta karun yang dapat melindungi hidup seseorang tepat untukku. Seperti kata pepatah kuno, jika kamu tidak mengambil kesempatan yang diberikan kepadamu, bahaya akan menimpamu. Jika aku mengabaikan objek yang diberikan surga kepadaku, itu akan mengundang bencana di masa depanku. Lian Chengyu tidak yakin orang bodoh. Anehnya, bocah bernama Yiyun ini sebagai budak kecil yang kelaparan dapat memiliki kehidupan yang diberkati. Harus dikatakan bahwa dia memiliki kehidupan yang diberkati. Dengan membunuhnya, aku akan mendapatkan harta karun itu. Siapapun yang memiliki harta di tangan, siapapun memiliki kehidupan yang diberkati. Banyak pikiran melintas di benak Lian Chengyu. Zhao Tiezu yang menyeringai sudah mulai berjalan menuju Yiyun tanpa perintah dari Lian Chengyu.